Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kuhas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Zizi di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Hari ini kembali lagi kita akan memperbincangkan permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Gimana kabarnya Abah? sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Abah telah menemani Ana dalam acara Ramadanku di episode Ya. kali ini. Hari ini Abah ada pertanyaan nih dari sahabat Kuhas TV Abah. Silakan, tafadhal. Pertanyaannya, saat ini kan kita sedang berada di penghujung Ramadan Abah. Iya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah bersedih karena Ramadan akan pergi ataukah harus berbahagia karena lebaran segera datang Abah? Baik, Ramadan itu bulan berkah. Ramadan itu bulan sempurna. Bahkan dalam hadis Rasul, lau tamanau ummati, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamanau an takuna sanatatul Ramadan au kama qala. Kalau umatku tahu tentang isi dan kandungan Ramadan, la tamanau, berarti mereka berangan-angan an takuna sanatul Ramadan, supaya Ramadan sepenuhnya. Kalau bisa jangan hanya sebulan, Ramadan semuanya, karena mereka melihat kemuliaan dan kesempurnaan Ramadan. Maka ketika itulah kita merasa ada dua keadaan, sedih dan bahagia. Sedihnya, kita takut Ramadan kita yang kita lalui itu tidak diterima oleh Allah. Bahagianya, mudah-mudahan Ramadan kita diterima dan menjadikan kita insan yang takwa. Karena dulu Ananda Zizi, pada masa Rasul, Aisyah radhiyallahu anha keluar dan nengok ketika di masjid, para sahabat itu justru menangis pada penduduk dekat dengan lebaran. Menangis sahabat, Bilal bin Rabah, Ibnu Abbas dan beberapa nangis semuanya. Menangis. Dan ketika itu Aisyah bingung, kok nangis? Bukannya kita mau lebaran, bahagia-bahagia. Nangis ya. Akhirnya Aisyah datang kepada Nabi Muhammad bertanya, kenapa? Karena mereka sedih ditinggalkan Ramadan, dia khawatir kalau Ramadannya tidak diterima. Karena kita takut ya, sebagaimana sabda Rasul, ya ketika Rasul naik ke atas mimbar, ya para sahabat mendengar. Tahu-tahu naik, tahu-tahu Rasul mengatakan amin sampai 3 kali ananda, ya. Naik lagi tanggapnya amin. Pokoknya 3 kali bilang amin, tapi tidak ketemu apa bentuk kalimat itu bilang amin baik. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika kami berada di sampingmu, kami lihat engkau naik ke atas mimbar sampai 3 tingkat itu, engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa ya Rasul? Ternyata ada salah satu di antara amin yang diaminkan Rasul adalah sakiyun atau rugilah orang yang insyaallah Ramadan paling yukarlah, masuk Ramadan bersamanya, Ramadan hadir dengannya, paling yukarlah, dak ada diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Kita khawatir modal itu. Makanya sahabat menangis. Dia takut kalau Ramadan yang mereka telah tunaikan, Ramadan yang telah mereka jalankan, qiyamul lail yang mereka laksanakan tidak bernilai di sisi Allah, maka mereka sedih. Karena apa? Ini bulan baik, bulan sempurna, bulan pengampunan. Kok udah dapatkan ampunan? Itulah kesedihan. Nah, ada juga berbahagia. Bahagia apa? Oh, alhamdulillah, Ramadan telah lalu, telah melaksanakan berbagai macam kebaikan, melaksanakan berbagai kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan ar-roja, dengan harapan diampuni Allah SWT. Karena hidup kita ananda dan pemirsa yang dirahmati Allah, itu ada al-khawf dan roja. Khawf artinya ada rasa takut kalau tidak diterima, ar-roja ada rasa harapan untuk diterima. Maka kita harus roja terus. Allah itu minta kita roja. Roja itu artinya berharap. Kita sholat, jangan pikirkan diterima. Pokoknya kita dapat sholat aja, insya Allah sholat kita diterima Allah. Daripada orang yang tidak sujud, daripada orang yang tidak sholat, maka jadikan sholat itu minimal. Berunduk hati kita, berenang penyempurna jiwa kita. Intinya bahwa ketika kita model itu menyambut Ramadan, menyambut Idul Fitri atau Lebaran, itu ada 2 keadaan. Ada yang sedih dan ada yang menang, ada yang senang. Sedihnya karena takut amaliyahnya tidak terima, itu namanya khawf. Tapi bahagianya karena dia merasa bahwa Ramadannya telah berjalan, mudah-mudahan diterima Allah, itu namanya roja. Karena kita tahu dalam hadis Rasul ya, bahwa siapapun di antara kita yang sempurna puasanya, baik puasanya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, dan juga bertemu dalam amaliyahnya juga dalam keadaan bahagia. Makanya dikatakan dalam hadis Rasul, lisa'imi farhatani, orang puasa mempunyai 2 kebahagiaan. Farhatun indal futur, bahagia ketika dia berbuka puasa, wa farhatun indal liqa'i rabbi, dan juga berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Nah, bahagia di sini, bahagia dengan roja, berharap kepada Allah. Karena kita itu punya harapan, jangan putus asa terus. Harapan juga menjadi pemicu dan semangat kita. Intinya, pokoknya Ramadan tahun ini diterima Allah. Mudah-mudahan tahun depan lebih semangat lagi, lebih baik lagi. Dah, cuman setelah Ramadan jangan pula berubah lagi menjadi jahat. Ini Ramadan oke, giliran bulan Syawal mulai kurang ajar. Bulan berikutnya mulai tidak berakhlak lagi. Ini adalah orang yang Ramadanian, hidup bulan Ramadan dan tidak menghidupkan Allah dalam jiwanya. Padahal kita seharusnya menghidupkan Allah, menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai langkah jalan kita, dan menjadikan Muhammad sebagai panutan dan tauladan dalam kita. Intinya, ketika menghadapi libur Lebaran, memang ada 2 perasaan tadi, ada sedih dan ada bahagia. Sedih karena
khofa, takut akan tidak terima Ramadannya, kemudian raja, berharap karena memang dia minta kepada Allah amal yang ditunaikan diterima dan dikabulkan Allah SWT. Begitu Ananda. Jadi ada dua perasaan ya Abah, Iya. sedih dan senang. Itu biasa. Nah ada pertanyaan selanjutnya nih Abah. Silakan Ananda. Pertanyaannya, adakah masbuk dalam sholat Idul Fitri Abah jika seandainya tertinggal rakaat dalam sholatnya Abah? Iya. Makanya ketika sholat Idul Fitri datanglah lebih awal, berzikir dan bertakbir menyebut asma Allah, walaupun dia sunnah, elok kita laksanakan. Nah kalau kita masbuk kan payah. Nah, karena Idul Fitri dengan sholat Jumat itu beda. Ya, kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Kalau kita datang lambat, berarti kita tertinggal sholatnya. Nah, begitu. Nah kalau kita datang lambat kemudian kita sholat, orang lagi khutbah. Khutbah itu bagian daripada sholat yang tunaikan. Maka eloknya datang lebih awal. Tapi bagaimana Ustaz? Kalau andai kata kita datang duluan, kita datang terlambat dan sudah masuk, laksanakan sholat sunat sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Karena sholat id itu sebenarnya bisa laksanakan sendiri dan bisa laksanakan jamaah. Tapi kalau sendiri tidak pakai khutbah, ya hanya sholat sendiri. Jadi silakan Anda datang, kemudian Anda sholat, walaupun ada khutbah. Namun eloknya adalah ketika khutbah kita dengar, karena khutbah itu merupakan bagian daripada rakaat sholat kita. Jadi ketika datang ini kan mungkin dalam keadaan kondisi darurat, ya tadi malam baru sampai, kemudian tertidur sekitar jam 3 subuh, ya kemudian setelah itu terbangun pagi, tahu-taunya masjid sudah penuh, tahu-taunya sudah mulai khutbah, padahal kita belum sholat sunat. Itu bedanya. Nah, kalau sholat Jumat yang Abah katakan tadi, dia khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri itu sholat dulu khutbah. Itu bedanya Idul Fitri sholat 2 hari raya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan masih enak kita khutbah dulu, mungkin agak lambat-lambat hal karena khutbah kata orang, padahal khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang, tidak ikut khutbah sama dengan dia ikut sholat. Namun karena kondisi yang getir, kalau Jumat kita mungkin bisa agak lama karena sholatnya belakangan. Namun kalau Idul Fitri atau Idul Adha, dua-duanya sholat duluan. Kalau lambat nanti kita masbuk. Kalau masbuk laksanakan tunai sebagaimana layaknya orang yang masbuk. Namun tetap semangat untuk tidak terlambat melaksanakan ibadah sholat id, karena itu bagian dari paling sempurna dalam sholat kita, insya Allah. Begitu Ananda. Jadi lebih baik kita datang lebih pagi ya? Ya pagi-pagi. Kalau tradisi kita di Jambi, di Indonesia lah Ananda ya. Biasanya ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak jarang, tapi datang lebih awal. Ibu kadang-kadang sajarahnya duluan datang, orangnya belum datang. Kenapa? Karena takut tidak kebagian sholat. Jadi semangat itu. Cuman jangan pula mensobat sebutase, jarang-jarang ke masjid, pengennya depan. Jangan. Kalau bisa kita memang bentuknya fair sehingga siapapun datang duluan, mereka lah yang berada di paling depan. Begitu Ananda. Jadi begitu ya Abah. Iya. Terima kasih Abah. Sama-sama Ananda. Abah itu sangat bermanfaat sekali bagi sahabatku khas Permisa TV, terutama untuk Anda sendiri. Iya. Baiklah sahabatku khas Permisa TV, demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ana Zizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.